Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Yaitu prinsip-prinsip belajar sesuatu yang dipandang sebagai panutan yang utama atau Badudu dan Zain 2001-1809, sesuatu yang menjadi dasar dari pokok pikiran berpikir atau Shah Djanilus 1993. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar PMB dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Yaitu suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Adapun prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar, implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa, implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. Prinsip-prinsip belajar ada juga bagian-bagiannya, yaitu perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, perbedaan individu. Ada juga perhatian dan motivasi. Perhatian yaitu terhadap pembelajaran atau timbul pada siswa apabila bahan yang diajarkan itu tidak sesuai, maka kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan apa yang siswa itu guru harus memperhatikan siswa agar tahu perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian motivasi yaitu tenaga yang digunakan untuk menggerakkan dan mengerahkan aktivitas seseorang. Jika ada orang yang bermalas-malasan, itu juga butuh motivasi dari seseorang
agar dia bisa termotivasi sendiri untuk melakukan hal yang baik. Kemudian keaktifan yaitu kegiatan psikis menggunakan pengetahuan dalam memecahkan masalah membandingkan suatu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil. Percobaan kegiatan fisik yaitu membaca, mendengarkan dan menulis, berlatih keterampilan. Kemudian ada keterlibatan langsung atau berpengalaman, yaitu belajar secara langsung dalam hal ini tidak sekedar mengamati tetapi harus menghayati, terlibat langsung dalam perubahan dan tanggung jawab terhadap hasilnya. Kemudian pengulangan yaitu teori psikolog daya, melatih daya-daya yang ada pada manusia atau mengamat, menanggap, mengingat, dan menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Yaitu mengulang materi yang pernah disampaikan oleh guru, maksudnya dipelajari kembali. Berpikir, kemudian teori psikologi asosiasi. Belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Kemudian tantangan, tantangan yaitu medan mengemukakan bahwa dalam situasi siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, maka timbullah motivasi untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Kemudian balikan dan penguatan. Siswa belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi dan juga sebaliknya. Kemudian perbedaan individu, yaitu siswa merupakan individu yang unik, artinya tidak ada dua orang siswa yang sama persis. Setiap siswa
setiap siswa perbedaan satu sama lain. Karena siswa itu tidak sama dan individu, maksudnya siswa itu berbeda-beda, ada yang nakal, ada yang baik, ada yang pendiam. Kemudian implikasi prinsip belajar. Ada juga bagian-bagiannya, yaitu implikasi prinsip belajar bagi siswa, yaitu perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan perbedaan individu. Sama seperti yang tadi, perhatian dan motivasi, yaitu yaitu siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah pencapaian tujuan belajar. Motivasi yaitu disadarinya oleh siswa bahwa motivasi belajar yang ada pada diri mereka harus dibangkitkan dan dikembangkan secara terus-menerus agar menjadi siswa yang baik dan lebih baik lagi. Kemudian keaktifan, yaitu implikasi prinsip keaktifan bagi siswa terwujud perilaku yang seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin tahu hasil dari suatu reaksi kimia, membuat karya tulis, dan membuat clipping, dan perilaku jenis lainnya. Adapun keterlibatan langsung atau berpengalaman, yaitu teori mengemukakan bahwa dalam situasi siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Pengulangan, yaitu implikasi adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Pengulangan yaitu agar siswa itu mengulang materi yang pernah diterapkan oleh gurunya dan mudah diingat. Itu balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dan kegiatan yang dilakukan, apakah itu benar atau salah. Dengan demikian siswa selalu memiliki pengetahuan tentang hasil bagi diri sendiri. Kemudian perbedaan individu,
Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri berbeda dengan yang lain. Kemudian implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. Prinsip-prinsip belajar bagi guru yaitu perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan perbedaan individu. Kemudian perhatian dan motivasi yaitu guru menggunakan metode secara bervariasi, yaitu agar murid tidak jenuh saat di dalam kelas. Agar tidak jenuh, maka guru harus menggunakan metode secara bervariasi. Menggunakan media sesuai dengan tujuan belajar dan materi yang diajarkan. Menggunakan gaya bahasa yang tidak monoton. Menggunakan pertanyaan membimbing. Kemudian implikasi prinsip motivasi yaitu memilih bahan ajar sesuai minat siswa. Kemudian menggunakan metode dan teknik mengajar yang disukai siswa, agar siswa menggunakan metode yang menarik, agar siswa dapat menyerap apa yang diterangkan oleh gurunya. Kemudian mengoreksi sesegera mungkin pekerjaan siswa dan memberitahukan hasilnya. Kemudian keaktifan yaitu menggunakan multi metode dan multimedia. Kemudian memberikan tugas secara individual dan kelompok. Kemudian memberikan kesempatan pada siswa melakukan eksperimen agar siswa itu bisa belajar dengan sendiri. Kemudian keterlibatan langsung atau berpengalaman yaitu merancang kegiatan yang lebih banyak pada pembelajaran individu, yaitu merancang kegiatan yang lebih banyak agar merancang kegiatan yang lebih banyak supaya siswa mengerti. Kemudian mementingkan
eksperimen langsung oleh siswa dibanding demonstrasi. Kemudian menggunakan media yang langsung digunakan oleh siswa. Memberikan tugas pada siswa untuk mempraktekkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan. Kemudian pengulangan, yaitu merancang pelaksanaan pengulangan, kemudian mengembangkan dan merumuskan soal-soal latihan, dan mengembangkan petunjuk kegiatan psikomotorik yang harus diulang. Kemudian tantangan yaitu merancang dan mengelola kegiatan eksperimen untuk dilakukan oleh siswa secara individual atau sekelompok kecil, dan juga memberikan tugas pada siswa yang membutuhkan narasumber di luar sekolah. Kemudian balikan dan penguatan, memberikan jawaban yang benar setiap kali mengajukan pertanyaan pada siswa. Kemudian mengoreksi pekerjaan rumah siswa, memberikan catatan-catatan pada hasil kerja siswa, memberikan lembaran jawaban yang telah dikoreksi disertai skor atau penilaian. Perbedaan individu yaitu menentukan penggunaan sebagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan siswa sesuai karakteristiknya, dan juga merancang berbagai media dalam menyajikan pesan dalam pembelajaran. Kemudian mengenal karakteristik setiap siswa itu sangat penting karena kita sebagai guru harus tahu karakteristik siswa masing-masing. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.